Halo, jumpa lagi. Video kali ini kita akan coba untuk memprogram Highwell SCADA ya, yaitu publish dan subscribe melalui protokol MQTT. Untuk percobaan kali ini saya tidak pakai unit HMI ya, jadi nanti programnya akan saya running internal di laptop saya. Oke, simak terus video ini. Sebelum saya mulai, ini saya akan kasih lihat dulu versi Highwell SCADA-nya ya. Saya di versi 3.40.14 ini ya. Oke, jadi di sini ada ini untuk input MQTT publish. Ada dua value ya. Nanti saya contohkan. Dan juga di sini ada tombol. Tombol ini untuk mempublish dua value ini. Dan di sini nanti untuk yang value subscribe-nya seperti itu. Nah, untuk inputnya ini itu adalah ini ya, numeric input display ini. Lalu untuk buttonnya adalah yang bit switch. Nah, selanjutnya kita perlu membuat internal variabel ya di sini. Nah, di sini sudah saya buat variabelnya ada 3 ya. Ini untuk yang buttonnya, untuk publish tipenya boolean, dan juga yang dua ini adalah MQTT value-nya. Tipenya adalah integer. Nah, tentu untuk variabel ini bebas ya. Jadi value-nya menyesuaikan keperluan teman-teman sendiri. Nah, value di sini itu kita hubungkan dengan variabel tadi ya. Soal di sini variabel 1 ini kita hubungkan dengan MQTT value di internal variabelnya. Itu juga yang kedua ya. Kita hubungkan juga dengan MQTT value kedua. Nah, jangan lupa nanti di sini di bagian input dicentang ya, supaya value ini kita bisa input nilai nantinya. Untuk yang publish juga sama, tombol button kita hubungkan dengan internal variabel yang button publish. Selanjutnya kita ke bagian data reporting server ya, sebelah sini. Klik, nah di sini kita add server. Kemudian servernya di sini MQTT. Kita pilih yang MQTT custom. Custom, kita beri nama servernya. Kemudian server host. Ini adalah alamat server atau brokernya ya. Saya akan gunakan sekutu ya. Kemudian portnya 1883 ya. Lalu client ID ini kita biarkan seperti ini. Kemudian ini enable escalation jika broker MQTT yang teman-teman gunakan itu menggunakan username dan password. Jika sudah, kita OK. Nah, setelah membuat server sini, kita lanjutkan ke bagian data group ya. Data group, kita klik aja data group. Kemudian kita add data group. Nah, di sini nanti kita buat isi MQTT-nya atau isi payload-nya ya. Oke, pertama kita buat nama grupnya ya. Kemudian di storage mode, sini ada keterangannya remote report dicentang. Dan MQTT ini kita pilih yang MQTT custom. Setelah itu kita isikan topiknya di bagian publish ini.
Kita bisa tentukan juga quality of service-nya ya di sini. Kemudian record mode. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan push button ya. Jadi kita pilih yang trigger record ini. Kemudian di sini variabel, kita klik yang di sini. Kita pilih variabel tombolnya tadi ya. Itu ini button publish ini ya. Kemudian modenya, nah ini dari off ke on ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat susunan datanya itu di sebelah sini. Sini kita add value ya. Value kita beri nama, sini value 1 ya. Tadi ada 2 data. Kita beri nama value 1, tipenya ini bisa string, number atau boolean ya. Kita pilih yang number aja. Dan kontennya sini variabel. Nah, kita hubungkan dengan variabel internal yang tadi ya. Internal, kemudian MQTT value 1 di sini. Oke. Nah, kemudian kita tambah lagi ya untuk yang value kedua. Kita klik yang add value. Value 2 tipenya number. Jangan lupa nanti dihubungkan dengan internal variabelnya. Ini sudah. Nah, di sini juga ada preview payloadnya ya di sini. Nah, itu kita oke. Oke, jika sudah, kita bisa running ya program simulasi ini dengan menekan tombol online simulation. Dan kita oke di sini. Nah, di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita akan uji proses pengiriman datanya. Untuk mengujinya, silakan cari di Google namanya MQTT Cool Test. Tes. Nah, di sini websitenya. Oke, di sini kita setup dulu brokernya. Dia menggunakan Mosquito ya. Ini sudah ada settingnya, mosquito.org. Dan ini kita connect. Kemudian kita masukkan ya topik di MQTT-nya tadi. Topik itu di data group tadi ya. Data group yang nah ini. Kita copy. Kita masukkan di subscription. Dan kita subscribe. Untuk mengujinya, kita coba mengirim value ya dari simulasinya ini. Coba kirim nilainya. Value 1 saya isi 200. Value 2-nya 500. Kita publish. Nah, di sini ada pesan masuk. Di value 1 200, value 2 500. Sesuai yang kita input di sini. Kita publish lagi, nah dia akan mengirim lagi. Nah, seperti itu untuk yang MQTT publish. Selanjutnya kita akan coba yang MQTT subscribe. Oke, untuk MQTT subscribe
pertama kita membuat koneksi servernya ya. Caranya kita ke bagian device ya, sebelah sini device. Nah, di sini ada MQTT ya. Kita klik di bagian MQTT. Kemudian kita klik new ya di sini. New. Kita masukkan address server atau brokernya di bagian sini, IP address ini. Kemudian portnya 883. Jangan lupa di sini ada project code. Nah, project code ini nanti akan kita gunakan untuk topik subscribe-nya. Dan ini enable validation. Jika broker yang teman-teman gunakan menggunakan username dan password. Kemudian kita oke. Di sini ada notifikasi untuk membuat variabel ya. Ini kita tekan aja yang yes. Nanti variabelnya akan muncul di bagian variabel eksternal ya. Sini MQTT, kita double klik, kemudian kita add ya di sini. Add, kita buat isi payloadnya. Oke, kita beri nama dulu grupnya. Kemudian group identifier. Lalu quality of service-nya. Setelah itu kita tambahkan terminal list ya. Kita add, kita beri nama data misal, dan terminal kode kita isi 123. Lalu di sini ada channel list. Nah, ini nanti akan kita isi dengan value-nya. Kita add, kita beri nama 1. Lalu jangan lupa channel identifier-nya 1. Lalu tipe data ini kita pakai yang integer. Kita buat lagi untuk yang value 2. Oke, jika sudah kita bisa oke. Lalu kita ke display lagi dan kita hubungkan tampilan display ini dengan variabelnya tadi. Value 1 di read variabelnya kita hubungkan dengan variabel MQTT di sini. Yang value 2 sama kita hubungkan dengan variabel yang value 2. Jika sudah, kita bisa online simulation lagi. Sudah running, kita kembali lagi ke MQTT testnya tadi ya. Di sini nah, kita perlu publish data dari MQTT testing. Data ya, data, kemudian kita cari tadi nama project name-nya itu di bagian sini ya, device. Kita double klik di sini, dan di bagian general. Nah ini, well,
paste di sini. Kemudian kedua adalah nama grupnya, itu ada di external variable di sini. Ini grup name-nya, kita double klik. Nah, di sini grup identifier, kita copy, paste di sini. Yang terakhir adalah terminal kodenya, yaitu yang ini 123. Lalu untuk pesannya, di pesan yang dikirim itu berformat JSON ya, seperti ini. Kita buka dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Lalu kita isikan nama ini, channel identifier-nya. Ini berhubung sama di mungkin teman-teman ada yang mengeset channel name ataupun channel identifier-nya ini berbeda. Jadi yang menjadi acuan adalah yang channel identifier yang ini. Oke, kita isikan ini tadi di value 1. Jangan lupa menggunakan tanda petik ya, di JSON. Kedua, nah kemudian untuk nilainya. Nah untuk nilai ini, meskipun nilainya berupa angka ya, tapi kita tetap harus menyertakan tanda petik seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti value 1 dia nilainya 250. Kemudian karena kita mengirim dua value, kita perlu buat value yang kedua. Ini kita beri koma, kita buat untuk yang value kedua. Biar mudah saya seperti ini. Tapi tanda petik juga. Jangan lupa tanda kurung kurawal penutupnya. Oke, jika sudah, kita coba publish ya. Oke, di sini sudah dipublish. Value 1 250, value 2 300. Kita coba ubah nilainya. Ini misal 1050. Di value 1 dia juga berubah ke 1050. Publish tadi si normal ya di sini. Kita publish, nah dia masih jalan juga. Nah ini di iWell memang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman tidak menyertakan tanda petik di sini, nanti dia akan error. Misal nilainya saya ubah ini 30, nah dia tidak terupdate di sini. Juga publishnya ini juga macet gitu. Ini memang dari iWell-nya harus formatnya seperti ini. Dia harus menyertakan tanda petik walaupun datanya ini bukan string. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton.